Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah walaupun secara tidak langsung. Kita patut bersyukur bahwasanya Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Ada nikmat yang paling berharga bagi kita semua adalah hidayatul iman wal Islam. Karena tidak semua hamba-hamba Allah diberi nikmat hidayah itu. Maka harus kita syukuri, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat kepada kita dengan nikmat yang lebih banyak lagi. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai aliran dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah awalnya masalah politik, kemudian berubah menjadi masalah teologi, yaitu seperti Murji'ah, Khawarij, Syiah, dan sebagainya. Memang latar belakangnya sebenarnya masalah politik, yaitu ketika terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, itu kemudian menimbulkan berbagai macam persepsi. Kalau kita melihat awalnya itu memang ada 3 kelompok yang mereka ini tidak puas terhadap Utsman bin Affan, yaitu kelompok Basrah, kelompok Kufah, dan kelompok Mesir. Nah, 3 kelompok ini menginginkan supaya Utsman bin Affan diganti. Pamannya kelompok Mesir menghendaki agar Ali bin Abi Thalib yang mengganti Utsman bin Affan. Kelompok Basrah menghendaki supaya Talhah bin Ubaidillah menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian kelompok Kufah menghendaki supaya Az-Zubair bin Awam menggantikan Utsman bin Affan. Nah, 3 kelompok ini kemudian datang ke Madinah, ke rumah sahabat-sahabat utama tadi. Ada ke rumah Ali bin Abi Thalib, ada ke rumahnya Talhah bin Ubaidillah, ada ke rumahnya Az-Zubair bin Awam, mengharapkan mereka mau siap menggantikan Utsman bin Affan. Tetapi mereka ini semua menolak. Mereka tidak ingin menggantikan Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan ini adalah pilihan kaum muslimin dan jadi khalifah yang sah, maka mereka menolak. Kemudian ada usulan dari Mesir agar gubernur Mesir yang namanya Abdullah bin Abi Sarrah, karena dianggap gubernur ini zalim, supaya diganti. Siapa penggantinya? Diusulkan Muhammad bin Abu Bakar. Disampaikan kepada Khalifah Utsman bin Affan agar gubernur Mesir diganti oleh Muhammad bin Abu Bakar. Utsman setuju. Maka dibuatlah SK pengangkatan Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir. Nah, SK itu kemudian diserahkan kepada
Muhammad bin Abu Bakar untuk dibawa ke Mesir menggantikan Abdullah bin Abi Sarrah. Tetapi tiba-tiba ada ketika Muhammad bin Abu Bakar bersama rombongan sedang dalam perjalanan ke Mesir, ada seorang budak naik unta, kemudian bertemu dengan rombongan Muhammad bin Abu Bakar dan mencurigakan. Kemudian di stop, ditanya, ada apa kamu? Dia menjawab, saya akan menemui gubernur Mesir untuk menyerahkan surat ini. Yang kamu maksud siapa itu? Abdullah bin Abi Sarrah. Padahal sekarang gubernur Mesir sudah diganti dengan Muhammad bin Abu Bakar. Bukan itu, tetapi ini untuk gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sarrah. Kemudian surat itu diambil. Apa isinya? Isinya adalah di situ surat pakai stempel Utsman bin Affan, stempelnya dari cincin, yang isinya itu nanti kalau sampai di Mesir supaya Muhammad bin Abu Bakar dan rombongannya dibunuh semuanya. Betapa kagetnya waktu itu Muhammad bin Abu Bakar bersama rombongan membaca surat itu dan ada stempel Utsman bin Affan. Maka mereka kemudian kembali ke Madinah menemui sahabat-sahabat yang senior. Kagetnya bukan main. Dan para sahabat-sahabat senior tidak percaya kalau Utsman sampai membaca surat seperti itu, tidak percaya. Utsman itu orang yang sangat baik, yang sangat jujur, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Mereka kemudian mendatangi Utsman bin Affan, menanyakan, benarkah ini stempel Anda? Ya, benar. Apakah Anda yang membuat surat seperti ini? Dibaca oleh Utsman, demi Allah, tidak. Ucapan Utsman dengan sumpah demi Allah, tidak, itu berarti dapat dipercaya. Tapi orang sudah terlanjur banyak yang tidak suka terhadap Utsman bin Affan, terutama tadi yang dari Basrah, Kufah, Mesir tadi, yang ingin menggantikannya itu. Situasi makin tidak kondusif dan orang mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Sampai-sampai air minum tidak boleh masuk ke rumahnya Utsman bin Affan. Bayangkan, padahal namanya air minum itu kan kebutuhan pokok. Sehingga waktu itu Utsman bin Affan mengatakan, engkau mencegah air minum ke rumahku, padahal aku yang membeli sumur untuk kalian. Mengapa kalian melakukan ini? Akhirnya para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Tolhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam itu menugaskan anaknya untuk menjaga rumah Utsman bin Affan agar jangan sampai para pemberontak tadi bisa masuk. Ternyata mereka masuk lewat rumah tetangganya, rumahnya Utsman, naik ke atas loteng, kemudian bisa ke tempat Utsman dan melihat Utsman didampingi istrinya namanya Nailah. Kemudian Utsman dipegang jenggotnya dan dibunuh. Nah, siapa yang pembunuhnya? Disebut Al-Ghafiqi. Al-Ghafiqi ini sebagai pembunuhnya. Yang jadi masalah sekarang, siapa yang menyetempel surat yang di situ ada perintah membunuh Muhammad bin Abu Bakar dan rombongan. Ada sekretaris dari Utsman adalah Marwan bin Al-Hakam. Orang curiga kepada Marwan bin Al-Hakam. Padahal tidak ada bukti bahwa Marwanlah yang membuat surat, belum ada bukti. Sampai kiamat tidak jelas siapa sebenarnya yang membuat surat itu. Dari sinilah awal timbulnya kemudian konflik. Sampai-sampai terjadi ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan,
Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali sebelum tertangkap pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya terjadilah sampai yang disebut dengan peperangan Siffin antara tentaranya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang kemudian berakhir dengan damai. Ketika itu memang waktu itu tentaranya Ali sudah mendekati kemenangan, kemudian tentara Muawiyah mengangkat Al-Quran minta damai. Nah, kalau sudah begitu tentu damai dijadikan sebagai jalan keluar dari konflik itu. Nah, kemudian terjadilah yang namanya tahkim atau arbitrase, yaitu masing-masing mengirimkan delegasi untuk melakukan dialog atau rundingan atau musyawarah, di mana Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah mengutus Amr bin As. Ya. Terjadilah kemudian rundingan, silakan masing-masing nanti menyampaikan bahwa kedua-duanya harus mengundurkan diri, baik Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah. Kemudian Amr bin As mempersilakan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan lebih dulu pidatonya. Maka Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pidatonya mengatakan bahwasanya mulai detik ini maka Ali bin Abi Thalib meletakkan jabatannya tidak lagi menjadi khalifah. Itu Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ganti Amr bin As yang bicara. Sudah kita dengar semuanya bahwasanya Ali bin Abi Thalib sudah tidak lagi menjadi khalifah. Maka kata Amr bin As, saya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Nah, disinilah timbul keguncangan. Bukannya Amr bin As itu kemudian menurunkan Muawiyah, tapi malah karena Ali bin Abi Thalib sudah meletakkan jabatannya, maka kami mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Terjadilah kemudian huru-hara, tentu tidak puas ya, pihak Ali nggak puas, dan timbul perpecahan di pendukung Ali. Ya. Ada yang keluar tidak mau lagi mendukung Ali, tidak setuju dengan tahkim tadi. Ini yang disebut dengan Khawarij. Dari kata Kharij, keluar. Ya. Jadi keluar dari kelompoknya Ali, tidak mendukung Ali lagi. Kami keluar karena mereka sudah tidak lagi menggunakan Al-Quran sebagai sumber penyelesaian perpecahan. Alasannya itu. Kemudian ada yang tetap mendukung Ali, bahkan dukungannya sangat fanatik. Ini yang kemudian disebut dengan Syiah. Syiah sendiri itu awalnya kapan timbul? Ada yang mengatakan sejak zaman Nabi SAW wafat itu mulai timbul Syiah. Karena apa? Menurut mereka Rasulullah itu sudah mencalonkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti beliau. Ini menurut versi mereka. Ya. Dan mereka makanya tidak mengakui Abu Bakar. Karena Abu Bakar dianggap telah merebut kekuasaan atau jabatan yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu versi mereka. Makanya Syiah itu kemudian pecah. Banyak sekali pecahnya itu. Ada ya yang namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini mereka ini masih mau mengakui Abu Bakar sebagai khalifah masih. Kemudian Umar jadi khalifah masih mengakui. Dan tidak menganggap Ali lah yang seharusnya menjadi khalifah, tidak.
Jadi masih agak netral begitu ya. Beda dengan yang Syiah Isnan Asyariyah atau Ar-Rafidhah yang sekarang ini di Iran itu pusatnya. Kalau ini berpendapat bahwasanya malaikat Jibril itu keliru ya. Mestinya wahyu itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad tetapi kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kata mereka, saking fanatiknya, sehingga mereka ini menganggap bahwasanya pengangkatan Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu tidak sah. Tidak sah. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Awalnya itu masalah politik, jadilah kemudian menjadi aliran teologi. Bukan hanya politik ya, teologi. Timbul Murji'ah. Nah, apa bedanya? Teologi mereka ini ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah. Ya. Kalau Khawarij itu berpendapat bahwasanya semuanya, termasuk Ali juga, Muawiyah juga, itu sudah keluar dari Islam dan mereka ini sudah tidak lagi menjadi Muslim. Makanya mereka harus dibunuh. Akhirnya mereka kan berupaya membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, kemudian yang satunya Amr bin As. Tetapi yang berhasil dibunuh hanya Ali bin Abi Thalib, sementara yang lain selamat. Ini Khawarij. Perkembangan selanjutnya, saya ulangi lagi. Awalnya itu mereka itu bidang politik, kemudian berubah jadi teologi, yang kemudian menganggap semua golongan yang di luar mereka itu adalah kafir. Dan mereka berpendapat orang berbuat dosa besar itu adalah sudah keluar dari Islam. Ini menjadi aliran teologi. Kemudian muncul yang namanya ini Murji'ah. Nah, Murji'ah ini berpendapat bahwasanya masalah antara Syiah yang mengatakan bahwasanya Ali lah yang berhak menjadi khalifah dan lain sebagainya itu, kemudian mereka juga menganggap di luar mereka itu adalah kafir. Kemudian aliran satu yang tadi adalah Khawarij yang juga begitu, dan mengatakan orang berdosa besar itu adalah kafir dan masuk neraka. Nah, maka Murji'ah ini berbeda. Dia mengatakan bahwasanya antara Syiah dan Khawarij itu urusannya besok di akhirat. Sekarang kami tidak bisa memberikan suatu keputusan siapa yang benar antara Syiah dan Khawarij. Ini pendapat Murji'ah. Kemudian apa ada penyimpangan dari Murji'ah? Nah, saya coba menyampaikan penjelasan ini tentang penyimpangan dari Murji'ah. Ya. Disebut di sini awalnya ya, Murji'ah ini adalah yang menunda urusan Ali dan Muawiyah, ya, Ali dan Utsman, urusan Ali dan Utsman, Amr aliyan wa Utsman. Faqad madha, itu telah berlalu. Nah, Utsman ini kan kemudian ke Muawiyah itu. Fa ammal murji'atul yauma fahum qaumun yaquluna al-imanu qaulun bila amal. Adapun Murji'ah hari ini adalah kaum yang mengatakan iman itu adalah qaulun bila amal, ucapan tanpa amal. Maksudnya adalah iman itu ada dalam hati, tidak perlu dibuktikan dengan amal. Makanya menurut mereka iman itu tidak akan naik atau turun, tidak.
Karena apa? Iman itu atas dik bil kolbi, mempercayai dengan hati, membenarkan dengan hati. Apakah dia kemudian dibuktikan dengan amal atau tidak, itu tidak urusan, tapi dia ada dalam hati. Dan pendapat mereka, orang-orang dosa besar itu tidak kafir, dia tetap mukmin. Dan tidak ada tingkatan-tingkatan keimanan, kok naik turun, tidak ada. Namanya iman itu tetap saja, tidak ada yazidu wa yangkus, bertambah atau berkurang, nggak ada menurut mereka. Nah, ini berbeda dengan pendapat ahli sunnah. Iman itu ada dua pengertian. Yang pertama, atas tasdiq, membenarkan, bil qalbi, membenarkan dengan hati. Ini iman dalam arti bahasa, Tetapi iman dalam arti istilah atau secara syar'i itu tidak hanya cukup percaya dalam hati, tidak, tetapi ada 3 aspek, ya. Iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, membenarkan bil janan, membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sehingga pengertian iman secara saat ini kadang-kadang sama dengan pengertian Islam. Contohnya apa? Contohnya seperti hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wasittina syu'batan. Iman itu ada 60 lebih cabang atau tingkatan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling bawah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, di sini kalau dirinci yang 60 lebih cabang tadi itu sama dengan Islam, ya, sama dengan Islam. Jadi kadang-kadang pengertian iman dan Islam itu kadang-kadang sama. Jadi kalau pendapatnya Murji'ah tadi, iman itu hanya dalam hati saja, diamalkan atau tidak itu tidak ada pengaruh terhadap iman. Nah, kalau kita kan tidak. Nah, iman itu harus diwujudkan, dibuktikan dengan amal, ya, amal soleh, ya. Kemudian pelaku maksiat tetap dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Pelaku maksiat tetap disebut sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini kata-kata sempurna imannya ini yang kita nggak cocok, ya. Wong dia pelaku maksiat dengan yang tidak, kan berarti kan sama saja. Ya, kalau namanya sempurna itu kan berarti ya dia imannya kuat, diwujudkan dalam ketaatan kepada Allah. Seandainya berbuat dosa sekali misalkan, segera bertaubat. Kemudian ada lagi amalan hanya masuk dalam kewajiban iman dan buahnya. Amalan bukanlah masuk dalam hakikat iman. Jadi amalan itu bukan masuk dalam hakikat iman, tetapi adalah hanya masuk dalam kewajiban iman dan buahnya. Ya memang, ya, amalan itu buah dari iman, ya, memang benar, tidak ada salah di sini. Kemudian iman tidaklah bertambah dan tidak berkurang, karena iman hanya pembenaran dengan hati yang tidak bisa masuk penambahan dan pengurangan. Ini pendapat dari golongan Murji'ah, ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya ada kesamaan, tapi ada perbedaan di situ dengan ahli sunnah. Jadi memang namanya aliran-aliran dalam Islam itu awalnya di bidang politik, dan
latar belakangnya adalah ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, ada yang tidak setuju, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum Ali menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Nah, ini terus sampai sekarang nggak jelas siapa mereka. Tadi ada yang mengatakan Al-Ghafiqi namanya. Tapi kok bisa mendapatkan stempel itu loh, stempelnya Utsman. Sopo iki? Oh, padahal sekitarnya adalah Marwan bin Al-Hakam. Nah, Marwan ini juga tidak jelas apakah dia menyerahkan stempel. Belum jelas juga. Tapi mereka minta nih, yang golongan pemberontak, supaya Utsman menyerahkan Marwan bin Al-Hakam kepada mereka. Tentu Utsman menolak, ya. Karena apa? Kalau diserahkan pasti dibunuh, ya. Makanya ditolak oleh Utsman. Akhirnya apa? Utsmanlah yang jadi korban pembunuhan, dan itu sesuai dengan ramalan Rasulullah SAW sebelumnya, ya, bahwa Utsman nanti akan dibunuh, ya, oleh pemberontak dan jadi syahid, salah satu daripada syuhada. Nah, kemudian ya, perkembangan selanjutnya tadi muncul berubah menjadi aliran teologi. Jadi kalau sudah ke aliran teologi tadi, timbullah yang namanya fanatisme. Fanatisme yang luar biasa, yang menganggap golongan di luar mereka itu adalah kafir. Namanya takfiri. Sekarang ini muncul dikit-dikit orang dicap khawarij. Wah, itu khawarij. Nanti dulu. Jangan dikit-dikit ngecap khawarij. Ada memang orang yang gampang saja memvonis orang lain itu kafir, ada. Kalau orang berani mengatakan orang lain kafir, ternyata orang itu tidak kafir, maka balik kepada yang mengatakan. Siapa yang mengatakan tadi orang lain kafir tadi, dialah yang menjadi kafir. Makanya kita tentu tidak menganut yang takfiri tadi, tidak. Kecuali yang jelas-jelas, ya. Kecuali yang jelas-jelas kafir, kita katakan kafir, ya. Qul ya ayyuhal kafirun itu ya jelas kafir. Nggak usah pakai istilah yang lain, non muslim misalkan, ya kafir ya kafir, ya. Tapi kalau mereka yang secara akidah tidak menyimpang, kemudian secara syariah juga tidak menyimpang, kalaupun ada perbedaan yang tidak prinsipil, misalkan cara beribadah, mungkin ada yang berbeda, tapi itu furu'iyah, itu jangan sampai kemudian kita kafir-kafirkan. Memang kadang-kadang dianggap sesat itu orang sudah sakit hati, ya. Karena sesat itu kullu dhalalatin finnar itu masalahnya. Setiap yang sesat di neraka itu kan jadi menimbulkan apa? Sakit hati. Wah, aku lah dianggap jadi penghuni rokok pada karo orang kafir, ya. Memang ada hadisnya, ada kul bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Setiap yang sesat adalah di dalam neraka. Nah, tetapi kita tidak boleh gampang menuduh orang lain itu dhalalah, tersesat, jangan, ya. Dialog lebih baik kita secara tertutup, jangan terbuka, masing-masing menyampaikan dalil, ya, menyampaikan hujah. Insya Allah dengan cara begitu akan tukar pikiran yang positif sehingga tidak saling menuduh. Kalau terbuka itu tidak bagus. Karena apa? Orang lain yang nggak paham itu kemudian sudah langsung menilai, oh ini salah, ini benar. Tapi kalau tertutup dulu, ya tertutup, kemudian baru orang membanding-bandingkan, yang mampu membandingkan antara hujah yang satu dengan yang lain, mana yang lebih kuat, dia akan bisa mengambil suatu kesimpulan. Jadi itulah barangkali
yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.